Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9, 9A, 9B, dan 9C. Semoga di pagi hari ini kalian selalu sehat, tetap semangat mengikuti semua mapel yang bentuknya adalah daring, ya. Sebelum pelajaran Al-Quran Hadis kita mulai, marilah kita bersama berdoa dulu dengan membaca basmalah. Yuk bersama Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Amin. Anak-anakku semua kelas 9, 9A, 9B, dan 9C, tolong untuk LKS-nya dipersiapkan, kemudian dibuka halaman 13 yaitu bab 2, ya. Ini pertemuan untuk kali ini kita sudah masuk pada materi bab 2. Jadi untuk bab 1 yang berkaitan dengan tajwid, untuk hari ini kita sudah masuk bab 2, ya. Akan tetapi sebelumnya yang perlu diperhatikan anak-anak, ya, karena ini sudah masuk pada bulan Agustus, ya. Agustus ini sudah akhir. Setelah itu kemudian bulan September, ya. Jadi Agustus September. Untuk di bulan September nanti kalian tetap akan melaksanakan yang namanya PTS, ya. PTS penilaian tengah semester atau mid semester, ya. Oleh sebab itu tolong, ya, untuk mulai hari ini dan seterusnya kalian harus tetap untuk semangat belajar, ya, karena nantinya di bulan September kalian akan mengikuti PTS, ya. Jadi untuk materi Al-Quran Hadis ini materinya adalah 2 bab, yaitu bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu tentang tajwid, untuk yang bab 2 ini berkaitan dengan jujur, ya, sifat jujur yang di sini sebagai dasarnya atau dalilnya yaitu diambil surah pendek yaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-An'am, ya. Sekali lagi anak-anak, ya, untuk surah pendeknya tolong nanti dipersiapkan, dihafalkan, ya. Hafal lafadznya, kemudian juga harus hafal terjemahannya atau artinya. Saya yakin anak-anak pasti mampu dan pasti bisa manakala ada niat dalam hati, ya. Jadi kalau ada niat, insya Allah apapun akan bisa, ya, akan tercapai. Itu dengan niat. Tapi kalau tidak ada niat, ya, sekecil apapun, ya, kalau ada niat itu pun juga akan gagal, ya. Karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, ya. Oleh sebab itu, ya, niat itu harus diutamakan atau dinomorsatukan. Apapun itu harus diniatikan. Ya, mau melakukan apapun harus diniati. Maksudnya melakukan sesuatu yang positif, ya. Perbuatan yang baik itu harus diniati. Karena sudah niat itu sudah ada pahala, ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik kok tidak diniati, ini juga nantinya akan keberatan, ya, atau akan mengalami kegagalan kalau tidak ada niat, ya. Begitu pula tadi yang berkaitan dengan menghafalkan, ya. Menghafalkan itu kalau sudah ada niat, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat saya mau menghafalkan, apapun harus ditinggalkan, ya.
apapun harus ditingkatkan kalau kita niatnya adalah menghafalkan. Dan saya yakin pasti kalian bisa dan mampu, ya, dengan cara-cara, ya terserah Anda caranya bagaimana, sesuaikan, ya. Jadi maksudnya itu disesuaikan dengan bagaimana cara Anda, ya, karena cara itu metode itu macam-macam, ya, antara anak satu dan yang lainnya itu berbeda-beda, mesti punya cara tersendiri. Oke, ya, itu sebagai pengantar. Oke, untuk LKS-mu halaman 13, ya, 13. Yang pertama kali adalah di peta konsep, ya. Peta konsep itu sebagai apa namanya, ranah atau kerangka, ya, ranahnya. Apa yang harus kita pelajari nanti di bab 2. Ya, ini adalah jujur dalam muamalah. Jujur dalam muamalah, ya. Nanti kita bahas apa itu jujur dan apa itu muamalah. Dasarnya tadi, ya, ada 2 yang diambil. Yang pertama adalah dalam surah pendek Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, ya. Ayat 1 sampai dengan 17 Al-Mutaffifin. Yang dasar yang kedua atau dalil yang nomor 2 adalah Quran surah Al-An'am ayat 152, ya. Jadi ada 2. Yang pertama Al-Mutaffifin, yang kedua adalah surah Al-An'am ayat 152, ya. Berikutnya bawahnya ada kata mengamati, ya, di situ jujur, ya, jujur. Jujur di situ apa namanya, gambarnya adalah jari yang dikepalkan, kemudian apa namanya, jari jempolnya itu diangkat. Berarti jujur itu bagus, ya, lambangnya adalah jempol. Jempol itu berarti tandanya bagus, ya. Jadi jujur itu termasuk sifat. Jadi sifat, ya, sifat mahmudah. Karena sifat itu ada 2, ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah. Kalau mahmudah adalah sifat-sifat yang baik, kemudian kalau yang mazmumah adalah sifat yang tidak baik atau yang jelek. Sifat yang baik banyak sekali, sifat yang jelek juga banyak. Karena yang jelek itu kebalikan dari yang baik, ya. Makanya jujur itu termasuk sifat yang baik. Makanya gambar itu adalah gambar jempol yang di atas, ya. Berarti jos, bagus, ya. Kemudian di sini adalah hindari perbuatan curang, ya, curang. Jadi curang itu apa? Curang itu berarti ngapusi, ya. Karena di sini jujurnya itu dalam muamalah, ya, muamalah. Jadi muamalah nanti ada pengertian dari muamalah. Jadi hindari perbuatan curang, ya. Karena sedikit saja kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tadi yang curang, ngapusi, itu ya tidak baik, ya, itu nanti dosa, ya. Karena apa namanya, kalau muamalah, ya, kalau di sini kaitannya dengan perdagangan. Dagang itu tidak lepas dari ini, apa namanya, timbang menimbang, ya, nimbang, timbang menimbang. Nah, ini sangat penting sekali, harus ditanamkan adalah sifat jujur, ya. Karena timbangan itu kan ada timbangan sing apa namanya, misalkan seseorang membeli gula itu misalkan dia membeli 1 kilo, ya, 1 kilo itu juga harus pas 1 kilo, ya. 1 kilo 100 gram itu 1 kilo. Andaikan itu nanti dikurangi sedikit saja, 100 gram kok tidak ada 100, mungkin hanya 99. Nah, itu sudah apa namanya, tidak jujur, ya.
Jujur itu berarti apa adanya. 100 ya 100, 50 ya 50, tidak boleh dikurangi meskipun hanya sedikit saja. Itu tidak diperbolehkan. Bahaya sekali ya. Soalnya itu kaitannya dengan dosa. Dosa kalau sedikit numpuk ya, itu lama-lama akan menjadi bukit. Nah, inilah ya yang berkaitan dengan nanti sifat jujur dalam bermuamalah ya. Oke, sekarang kita kita lanjutkan yang berikutnya ya. Nah, kita masuk pada ringkasan materi. Nah, masuk pada materinya ya. Jujur dalam bermuamalah atau jujur dalam muamalah. Yang pertama adalah pengertian jujur. Ya, jujur dulu. Jujur adalah berkata dengan sebenar-benarnya dan sesuai antara lisan dan apa yang ada dalam hatinya. Jadi jujur itu berkata apa adanya. Antara lisan yang diucapkan dengan hati ini sama. Bukan sebaliknya, yang diucapkan dan di hati itu berbeda. Ya. Jadi antara yang diucapkan di mulut atau di lisan dengan di hati itu sama. Itu namanya jujur. Kalau tidak sama berarti itu namanya tidak jujur. Makanya tanda-tanda orang munafik ya, wong sing ora jujur itu termasuk ciri-cirine wong munafik. Wong munafik itu apa? Ciri-cirinya ada 3 ya. Jika berkata ia selalu dusta. Nek omongan itu selalu bohong ya. Selalu dusta. Dusta itu piye ya, antara yang diucapkan dengan di hati ini tidak sama. Iku wong munafik. Apakah kalian mau disebut dengan wong munafik? Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya. Kemudian berikutnya apabila berjanji selalu mengingkari. Anggere janji itu selalu mengingkari. Itu janji apapun. Ya, janji ku yang janji ku ya janji. Jadi berjanji, misalkan janjian dengan temannya, oke nanti kita ketemu jam 2 di sini, misalkan di MTS, ya di MTS. Kemudian dia ingkar, ora kok jam 2 ditambahi seperempat jam 2:15. Itu namanya sudah tidak jujur ya. Wis ngapusi itu dalam hal apapun ya, karena yang namanya menunggu itu perbuatan sing paling tidak menyenangkan itu menunggu apapun ya. Makanya dalam hal-hal yang kecil ya, usahakan harus ketika berjanji harus ditepati ya. Kemudian cirinya yang ketiga adalah ketika ia dipercaya ia berkhianat ya. Kalau sudah dipercaya orang lain maka jagalah amanah itu ya. Jadi nek wis dipercaya wong itu jangan berkhianat di belakang dia ya. Nek dipercaya misalkan ya kita berteman, misalkan Anda berteman dengan siapa saja, wis merasa akrab, merasa nyaman. Biasanya nek wis akrab itu apapun apapun itu diceritakan. Misalnya curhatnya itu dengan teman akrab. Ya diceritani semuanya. Ya. Kalau dia itu sudah dipercaya, ya, maka kepercayaan itu harus kita pegang. Nek wis dipercaya itu dipegang tenan amanah itu. Jangan justru dibalik dia justru yang diceritakan tadi diceritakan ngomong dia. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi apalagi itu sifatnya kalau rahasia
Ketiga-tiganya itu tadi termasuk ciri-ciri orang munafik, ya. Makanya wong munafik iku sok ben balike innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dhek sok ben iku panggonane inti neraka. Ya, maukah kalian seperti itu? Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi tempatnya itu di paling dasar. Jadi inti neraka. Nek inti sego enak. Ya, mungkin kalian tidak pernah tahu yang namanya intip. Nah, ciriane buyung jenenge intip itu biasa. Intip itu malah enak dimakan anget-anget, enaknya sekali. Ya. Jadi itu tempatnya wong munafik. Nah, ya. Jadi wong munafik itu besok tempatnya adalah di neraka sing paling bawah. Ya, intipe ya, makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kalian ya semuanya itu mendekati orang-orang munafik dengan 3 ciri tadi ya. Jauhi sifat itu. Dan termasuk diantaranya adalah jujur tadi. Jadi pengertian jujur adalah berkata dengan sebenar-benarnya dan sesuai antara lisan dengan hati. Lisan mengucapkan A, hatinya juga A. Lisan mengucapkan B, hatinya juga B. Kalau di lisan mengatakan ya, yo di hatinya juga ya. Jadi antara lisan dan hati itu sama. Jangan lisannya mengatakan A, hatinya mengatakan B, tidak sesuai. Ya, jangan sampai itu berarti tidak jujur. Ya. Kemudian berkata jujur itu berarti ya berkata apa adanya, opo anane, ya, opo anane dengan fakta realitas yang ada, ya, tanpa menyembunyikan sedikit pun. Jadi berkata apa adanya, ora ditambahi, yo ora dikurangi, ya. Jadi mengurangi itu tidak hanya pada timbangan saja tadi, tidak, tapi dalam ucapan, perkataan itu juga sama, ya. Jadi berkata apa adanya, faktanya bagaimana, itu katakanlah, ya. Nek faktanya walaupun itu sakit, menyakitkan, tidak apa-apa daripada menyembunyikan sesuatu, ya. Jadi kalau kata mutiara atau dalam hadis ulil haqqo walau kana murran, ya, ulil haqqo walau kana murran, katakanlah apa adanya walaupun pahit di hati, ya, walau pahit adanya, apa adanya, ya, itu lebih baik daripada mengatakan yang bagus-bagus tapi kenyataannya tidak, ya. Kalau seperti itu, ya namanya juga tidak jujur. Jadi jujur itu mengatakan apa adanya. Faktanya apa? Ucapkan. Realitasnya apa? Itu diucapkan. Itu namanya jujur, tidak mengurangi, tidak menambah. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Kadang kita itu sering mengatakan yang tidak sesungguhnya. Diceritani temannya yang satu seperti ini, tapi nanti cerita kepada yang lain sudah berbeda, ditambahi, ya. Biasanya nek ditambahi dibumboni apa mana dikasih masako, wah tambah sedap, ya, tambah sedap. Jadi masalah bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi sebaliknya menyelesaikan masalah tapi justru nambah masalah yang banyak, ya. Sebab itu sekali lagi jujur ini harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Buyung ngandani hatinya Buyung sendiri juga menasihati kalian semuanya, khususnya kelas 9A
9B, 9C yang di sini materinya tentang jujur ya. Jujur itu mudah dikatakan tapi kadang sulit untuk dilaksanakan. Dilakoni itu angel. Nek muni gampang jujur ya. Karena sifat jujur ini luas sekali ya. Ketika kalian misalkan mengerjakan soal itu juga dituntut untuk bersifat jujur. Jujur itu berarti apa adanya. Opo anane sing dingerteni udah jawab itu. Jangan neko-neko, dadak nanti melakukan perbuatan yang enggak baik, nyontek itu potrete wong ora jujur. Dia ingin mendapatkan nilai baik tapi caranya yang tidak baik. Iku wis ora jujur. Pernahkah kalian seperti itu? Nah, tolong dijawab sendiri. Kalau yang pernah dari sifat tadi tidak jujur, ya. Jadi jujur itu macam-macam, luas sekali ya. Jadi mengatakan apa yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan atau realitas tanpa disembunyikan, tanpa dikurangi ya. Tadi menyembunyikan kebenaran itu jangan sekali ya. Kemudian berikutnya adalah muamalah. Ya, tadi kan jujur dalam muamalah. Sekarang apa yang dimaksud dengan muamalah? Muamalah itu berarti hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya dalam interaksi sosial. Jadi hubungan manusia dengan manusia ya, dalam berinteraksi ya, interaksi sosial dan hubungan itu kemanusiaan ya. Ini kan luas sekali ya. Jadi muamalah itu hubungan antara manusia dengan manusia apapun selain yang berkaitan dengan ibadah ya. Kalau ibadah ini hubungannya dengan Allah. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Kalau hubungannya dengan Allah jangan dicampuri urusan itu, terserah ya. Jangan mencampuri urusan yang berkaitan dengan yang di atas ya. Tapi kalau hubungan manusia dengan manusia yang dalam kaitannya adalah interaksi sosial itu ya kita boleh ya turun maksudnya itu ikut mencampuri dalam hal yang sebatas kemanusiaan saja ya. Sekarang muamalah ada 2. Jadi muamalah hubungan dari manusia dengan manusia itu ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek adab. Aspek adab itu apa? Artinya berhubungan dengan adab dan akhlak manusia terhadap manusia. Jadi yang nomor 1 adalah muamalah yang aspeknya adalah aspek adab. Adab itu bisa disebut etika. Etika itu bisa juga disebut akhlak. Ya, akhlak manusia terhadap manusia. Ini juga luas sekali. Ya. Jadi kalau kita bermuamalah itu juga ada etikanya, ada sopan santune, ono akhlake, ora ngawur, ya tidak ngawur. Yang kedua adalah aspek madaniyah. Aspek madaniyah ini tadi yang berkaitan dengan agama, aspek halal haram, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan halal, haram, madorot itu berarti kebalikan dari manfaat. Manfaat itu berarti nilai yang baik, kalau madorot berarti segi negatifnya. Ya, ini aspeknya namanya aspek madaniyah, ya, yang berkaitan dengan agama. Kalau sudah masuk pada halal haram, ya, ini harus kita jaga.
ya, jaga yang sesungguhnya. Madorot, mudorot itu madorot, segi negatifnya. Kalau manfaat itu segi positifnya, ya. Dan itu pengertian jujur dan pengertian muamalah. Jadi jujur ini aplikasinya pada hubungan manusia dengan manusia. Nah, hubungan manusia dengan manusia ini juga diatur, ada aspek adab, ada aspek madaniyah. Ono unggah ungguh, juga ada tadi yang berkaitan dengan agama, halal, haram, makruh, sunnah dan lain sebagainya. Nilai positif, nilai negatif itu juga harus dijaga. Berikutnya dalil nakli. Ya, dalil nakli itu berarti dalil sumber dasar yang diambil dari Al-Quran. Jadi kalau dalilnya itu dalil nakli pasti benar. Jangan diragukan kebenarannya, karena itu sumbernya adalah dari Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kalam Allah, ya, kalam Allah, firman Allah, di mana firman Allah itu pasti benar, ya, pasti benar, tidak ada yang salah. Karena itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam sadunia, ya. Dalil nakli di sini adalah diambil dari surah At-Taubah ayat 119. Jadi perintah untuk jujur dalam bermuamalah ini diambil dari surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, kita disimak LKS-nya ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, ini perintah Allah adalah hai orang-orang yang beriman. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Amanut taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha. Jadi bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, perintahnya tadi bersama orang-orang yang benar. Ma'as shodiqin, benar itu bisa diartikan jujur. Ya, makanya kalau ada orang yang suka tidak jujur maka hindari. Ya, karena perintahnya, ya, perintah Allah adalah untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar, ya, shodiqin, ya, sidik itu benar. Gelarnya Abu Bakar adalah as-siddiq, artinya benar. Benar di sini apa, Nek? Abu Bakar as-siddiq adalah orang yang pertama kali membenarkan bahwa itu wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanda Muhammad ini menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, orang yang pertama kali membenarkan. Ya, makanya gelare Abu Bakar adalah Abu Bakar as-siddiq. Ya, jadi membenarkan tadi. Ya, jadi dalil tentang tadi ya, sifat jujur tadi adalah dasarnya Quran surah At-Taubah ayat 119. Jadi perintahnya Allah adalah kita orang yang beriman harus senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita bersama orang-orang yang jujur, maka kita juga akan terbiasa hidup dengan kejujuran.
hidup dengan kebenaran. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, orang yang tidak benar, maka kita juga akan terbiasa melakukan hal-hal yang tidak jujur, karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Ya, sekali lagi anak-anak kelas 9 yang berada di rumah, ya, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Karena kebenaran, kebaikan, kejujuran itu juga akan membawa kita kepada hal-hal yang tadi. Ya, dan jelas ya, realitas yang ada di luar, ya, di luar lingkunganmu. Kalau kalian sering atau kalau kalian punya teman yang tidak benar, senengane ngapusi, senengane ora jujur, maka kita akan ketularan, karena itu termasuk penyakit, Kak. Ya, itu termasuk penyakit hati. Ya, orang jujur itu penyakit hati. Ya, makanya kita namanya penyakit itu penyakit menular. Maka kita akan ketularan kena tadi pengaruhnya. Tapi kalau kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik, maka orang yang baik itu pasti yang dilaksanakan atau dilakukan sehariannya adalah yang benar. Nek, teman yang baik akan membawa kebaikan, kalau teman yang tidak baik akan membawa kepada sesuatu yang tidak baik. Itu jelas. Apalagi usia-usia kalian adalah usia yang masih labil. Usia yang masih labil itu apa, Bu Yum? Usia yang masih labil itu usia yang mudah terpengaruh pada lingkungan yang ada. Ya. Karena yang namanya pendidikan saja itu yang paling pengaruhnya besar sekali adalah milieu, lingkungan. Ya. Nah, lingkungan pendidikan itu lingkungannya awong ape-ape, insya Allah pendidikan berhasil. Tapi sebaliknya, kalau pendidikan itu lingkungannya wong-wong sing ora apik, maka pendidikan itu juga tidak akan mengalami keberhasilan. Ya, tolong itu diperhatikan, ingat ya. Jadi itu dalilnya tentang jujur tadi dalam bermuamalah, ya. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar tadi, shadiq, ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah, ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi kalau tadi adalah dalilnya dalil, ya, nakli dari Al-Quran, dari Al-Quran. Sekarang yang kedua adalah dari hadis Rasulullah, ya. Dari hadis, ya, perbedaannya Al-Quran dan hadis ketika kalian kelas 7, ya, itu kan bab yang pertama berkaitan dengan pengertian Al-Quran hadis. Al-Quran sebagai pedoman hidup, ini saya ulang biar kalian itu paham. Biasanya ngilmune itu ngilmu bungen tua, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ini sudah penyakit merata. Nah, ditakoi lupa, Bu. Ya, itu sudah biasa, ya. Makanya ini saya ulangi lagi biar kalian tetap ingat, ya. Jadi kalau Al-Quran itu merupakan firman Allah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi firman Allah, ya, lewatnya malaikat Jibril diberikan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak yang lain. Ya, itu Al-Quran. Ya. Kemudian kalau hadis itu apa? Hadis itu merupakan ucapan, perkataan, perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, ya.
Jadi apa yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad sehari-hari itu yang disebut dengan hadis. Ya, jadi hadis tadi beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran merupakan kalam Allah, firman Allah. Ini yang menjadi sumber utama, sumber yang pertama yang dijadikan sebagai dasar hukum umat Islam. Yang kedua yaitu hadis, sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Itu juga tidak diragukan kebenarannya. Kalau apa yang diucapkan oleh Rasul itu pasti benar kan? Karena Nabi Muhammad itu merupakan maksum, dijauhkan dari perbuatan dosa. Tidak seperti kita semuanya, ya dengan dekat dengan perbuatan dosa. Tapi kita senantiasa selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa. Ya, karena manusia itu sifatnya berusaha. Mulane diarani menungso, menus kaki yang dosa. Nek orang duwe dosa jenenge ora menungso, jenenge malaikat. Ya, jenenge malaikat. Tapi kalau Nabi Muhammad ini sudah pilihan manusia, tapi manusia pilihan yang di situ adalah maksum, dijauhkan dari perbuatan dosa. Makanya apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang kondisi semua pada diri Rasulullah itu selalu benar. Karena Nabi Muhammad itu merupakan uswatun hasanah, ya, contoh yang mulia, contoh kebenaran. Uswah hasanah, contoh yang mulia, ya. Karena juga Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini, tugas utamanya adalah menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Ya, tugasnya baik mulia, menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Makanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan apa yang ada atau kondisi apapun yang ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW itu pasti benar, jangan diragukan. Ya, jangan ada bid'ah dan apapun itu jangan jangan kita percaya seperti itu. Ya, hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ini cukup banyak. Ya, yuk bersama-sama. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqun wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, kadzaban yang artinya alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Sekali lagi, ini juga perintahnya Rasulullah, perintahnya Nabi Muhammad SAW. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Kalian berarti semuanya yang mengakui Muhammad sebagai nabinya, ya, itu harus berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya. Jadi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jadi kebaikan itu mengantarkan kepada kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Mesti wong iku anggere jujur mesti aman.
mesti apik semuanya. Ya, apik di mata semuanya. Di mata Allah juga bagus, di mata manusia juga baik. Itu kalau orang jujur. Jangan punya prinsip, wong jujur itu ajur Bu. Jangan sampai itu. Ya, kalau ada orang berprinsip seperti itu prinsip yang tidak baik, jangan kita ikuti. Ya, jujur itu mujur. Ya, itu survei sudah membuktikan wong nek jujur mesti akan kepenak. Ya, kepenak uripe itu jelas. Ya, karena sabda Nabi Muhammad fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, jadi jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa inna birra yahdi ilal jannati. Berikutnya dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Ya, kepada surga. Nah, ini ya yang harus kita pegang. Kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Yang jadi impian semua orang Islam adalah masuk surga. Ya, masuk swarga. Ini jadi idamane wong Islam. Ya, tidak ada yang namanya orang tidak mengimpikan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian berikutnya, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa. Ya. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur, sidqa. Yasduqu wa yataharra sidqa. Dan berusaha untuk jujur hatta yuktaba indallahi, maka dia akan dicatat di sisi Allah siddiqon, sebagai orang yang jujur. Ya, jadi jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, nek ora iso jujur, ada niatan dalam hati berusaha untuk berlaku jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi duwe niat berusaha untuk bersifat jujur, ya, maka Allah senantiasa akan mencatat, dicatat, lagi berusaha saja itu sudah dicatat sebagai orang yang jujur, ya. Makanya enaknya kita di sini. Tapi aja menggo niat-niat doko, niat ora diusahani jangan. Ya. Wa iyyakum mal kadziba, hati-hatilah kalian. Ya. Wal kadziba dari perbuatan dosa. Kadzib itu dosa, perbuatan dosa. Perbuatan apapun sing itu entuk dosa. Ya, itu perbuatan dosa. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Jadi sebaliknya, kalau jujur akan mengantarkan kepada kebenaran, kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Ya, sebaliknya tadi. Jadi wong ora jujur tadi, ya. Jadi mengantarkan kepada perbuatan dosa. Fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka tadi. Ya. Jadi kalau dosa tadi kadzib, ya kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, ya. Mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Ya. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba, jika seseorang sukanya berdosa dan berupaya untuk berdusta, ya kadzib wa yataharra, ya, hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah.
Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, jangan sampai itu ya. Makanya untuk pelajaran kali ini, karena pelajaran yang disampaikan oleh Bu Yum ini sifat yang baik, sifat yang jujur, maka bismillah kita bersama-sama untuk senantiasa bersifat, bersikap jujur dalam hal yang positif ya. Kalau seandainya hari ini tidak bisa seperti itu ya, maka yuk bersama-sama berusaha ya, usaha untuk berlaku jujur itu sudah dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Enak kan? Ya. Makanya yuk bersama-sama ya Bu Yum, ya kalian semuanya, utamanya kelas 9, yuk berusaha untuk bersifat jujur. Kalau belum bisa semuanya jujur, usaha sedikit untuk berusaha punya sifat jujur. Yang terpenting sampaikan apa adanya ya, sampaikan kebenaran, jangan dikurangi, jangan disimpan kebenaran itu ya, sampaikan realitas yang sesungguhnya meskipun itu pahit adanya tadi ya. Ulil haqqo walau kana murran, itu pepatah. Ulil haqqo walau kana murran, katakanlah ya apa adanya ya, walau pahit dirasa ya. Oke, itu tadi dalil tentang sifat jujur dalam bermuamalah ya. Dalil yang pertama yaitu dalil nakli, yang kedua diambil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kejujuran akan membawa kebaikan, kebaikan akan mengantarkan ke surga tadi. Sebaliknya ya, sebaliknya tadi, orang yang tidak jujur ya, yang dusta, maka akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan kita kepada neraka ya. Marilah bersama-sama saja kita berusaha ya, karena perintah Allah yang memang manusia itu wajibnya berusaha. Insya Allah kalau ada usaha itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, usaha nih tadi ya, berusaha untuk kejujuran harus dicatat sebagai orang yang jujur. Tapi nak orang berusaha ya tadi ya dicatat sebagai orang yang tidak jujur tadi ya. Kemudian yang ketiga, contoh kejujuran dalam bermuamalah. Ya, itu ya. Ada berapa itu? Ada 6. Satu, tidak menyebarkan berita bohong tadi ya. Jangan sekali-kali menyebarkan ya berita bohong, itu akan jadi fitnah ya. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Membunuh dan bunuh wong itu apa, nyawa kudu dibayar karo nyawa, itu hukum Islam. Mateni kudu dipateni, kalau itu mateni wong apik ya. Wong elek saja, orang yang tidak baik saja tidak boleh dibunuh, karena manusia itu ya diberikan kebebasan untuk hidup ya. Manusia elek ya makhluk pengiran. Yang kedua, bila diberi amanah untuk urusan umat terlaksana dengan jujur dan tidak menambah-nambah. Jadi nak diwai amanat. Amanat itu apa? Amanat itu ya apa namanya, kepercayaan ya. Jadi untuk urusan umat ya terlaksana dengan jujur, ya dilaksanakan dengan jujur, jangan dikurangi, jangan ditambah, apa adanya. Yang ketiga, siap dijadikan saksi dan menyampaikan sebenarnya bila dia suatu perselisihan ya. Jadi kalau ada pertengkaran, ada perselisihan, ke orang itu di dalamnya ya, masuk di dalam lingkaran itu, maka dia harus siap untuk mengatakan sejujur-jujurnya. Jadi menjadi saksi tadi ya.
tidak ada yang namanya ditutupi, ya tidak ada permainan di dalam, itu jujur. Yang keempat, bersikap baik dan apa adanya kepada tetangga. Bersikap baik apa adanya kepada tetangga. Kalau tonggone apik ya apik lahir batin, muni apik, muni seneng ya no cangkem, maaf tidak cangkem, maaf mulut mengatakan baik, hatinya juga baik. Kalau mengatakan iya di mulut iya, di hati juga iya, itu dengan tetangga, ya jangan menjadi orang munafik, ya. Berikutnya, jujur dalam berdagang dan menakar dagangannya dalam muamalah tadi. Nah, profesinya jadi dagang, ya harus jujur dalam hal timbangan. Ini karena sulit sekali. Wong dagang ini bergelute dengan timbangan. Jangan mengurangi timbangan sedikit pun, itu jangan sampai, karena itu tidak jujur. Tadi tidak jujur membawa kepada ya dosa, kejahatan, mlebu neraka. Yang terakhir, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Ini juga sama, istilahnya gosok. Gosok itu mau orang jujur. Kalau meminjam itu harus izin. Nyelah apapun, misalkan tidak punya pulpen, ya, tidak punya pensil, tidak punya pulpen. Kalau tidak punya pulpen, jangan mengambil pulpen temannya, tidak izin, jangan sampai. Iku podo karo nyolong, maling. Ya, kalau tidak punya ya bilang, mau pinjam ya bilang pinjam, aku pinjam buku, aku pinjam pulpen. Ya, jadi biar tidak yang punya itu pusing mencari, bingung, akhirnya nanti sudon kemana-mana. Nah ini yang kita jaga kan, ya. Makanya kalau kita meminjam sesuatu, ya harus ada kata permisi, ya. Jadi permisi dengan yang punya, itu enak kan. Jadi nak pinjam itu enak. Tapi kalau tadi pinjam ya harus dikembalikan. Orang kok pinjam tapi dipek, itu jangan dah, beda lagi. Nek muni minta ya minta, tapi kalau pinjam harus dikembalikan. Itu kalau diperbolehkan, kalau tidak ya jangan ngoyok, ya jangan ngoyok, rendah langsung berdioyok, jangan, ya itu nanti membuat sakit hati temannya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan Al-Quran Hadis bab 2 untuk minggu depannya. Tolong Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 17 tolong dibaca bolak-balik, insya Allah nanti lancar. Jadi ya saya yakin kalian semuanya itu pasti sudah bisa membaca dengan lancar, ya. Makanya surah Al-Mutaffifin ketika di MI itu Buyu mendengar kok sudah banyak yang hafal. Dan yang lupa nanti membaca ya dibaca berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya Allah yang hafal akan kembali hafal lagi. Kalau yang belum lancar akan menjadi lancar, ya. Ya, sampai di sini saya akhiri, ya. Selamat untuk belajar, ya. Tetap semangat meskipun kondisi seperti ini, ya. Kita berdoa mudah-mudahan kondisi yang seperti ini bisa berlalu, akhirnya kita bisa bertemu lagi, ya, secara normal seperti dulu lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.